Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Dari awal memang sudah diskenariokan untuk jadi tumbal. Itu yang pertama. Karena peran-peran Danu ini benar-benar dibuat pada malam itu saat dia lagi di warnet, terus tiba-tiba didatangi oleh salah satu tersangka, terus habis itu mereka semua ada tersangka ini makan di pecel lele gitu ya. Dan di pecel lele itu Danu mendapatkan satu alasan dari salah satu tersangka yang terkait yayasan, bahwa dia begina gitu ya di yayasan, sehingga dia punya kekesalan terhadap almarhumah dan ingin memberi pelajaran, sehingga Danu waktu itu diminta untuk nurut, ikut dan lain-lain, dan sampai diberikan tugas, nanti kamu akan menjaga lokasi, nanti kamu akan ngambil sebuah benda yang berbentuk golok dan lain-lain. Dan itu semalam pada saat olah TKP itu semua sudah diterangkan sama Danu langsung gitu Bang. Jadi tapi yang saya pastikan peran Danu itu bukan eksekutor utama ya gitu ya, sehingga Danu hanya disuruh ini, habis itu dia suruh keluar lagi. Di dalam itu tersangka lain melakukan pengerusakan barang-barang dirusak-rusak, dikabur-kaburkan lah, dirusak lemari, ruang kantor, barang-barang yayasan semua dirusak-rusak begitu. Itu dari hasil prarekonstruksi semalam terlihat nggak siapa sih eksekutor sebenarnya? Ya kalau dari keterangan Danu ya tersangka-tersangka yang empat itu gitu. Jelas kok itu, artinya perannya tersangka Y apa, tersangka M apa, tersangka A dan A itu apa, itu jelas kok itu. Posisi Danu sendiri saat itu? Ya Danu ada dalam rumah itu, jadi Danu itu setelah disuruh A langsung suruh keluar jaga lokasi, alasannya jaga situasi. Nah di dalam itu bergerak terus mereka. Nanti tiba-tiba ada satu case lagi, Danu dipanggil lagi, suruh ngangkat, Danu ngangkat, habis itu dia standby lagi, begitu terus. Sehingga Danu banyak juga tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam, hanya gerak-geriknya itu yang Danu lihat. Ada yang ngacak-ngacak lemari, ada yang ngacak-ngacak berkas yayasan biar terkesan bagaimana dan lain-lain. Berarti kebanyakan Danu di luar ya Pak ya? Iya, Danu di luar, habis itu masuk lagi ke dalam, terus masuk lagi ke, pokoknya dia hanya diposisikan, dia hanya menuruti instruksi dari tersangka Y. Iya, dalam perkara kejahatan, dalam perkara apapun ya terkait tindak pidana yang ada di negara kita itu biasa. Artinya tersangka ya seperti kita lihatlah kasus korupsi, ada nggak ngaku, ada ujung-ujungnya tetap tersangka. Dan kita ketahui sama-sama bahwa kelima orang ini, salah satunya klien kami yang 4 ini inisial tadi, Y, M, A dan A, ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya ada yang sudah mengakui, 2 kita tahu yang sudah yang sudah ditahan, ada 3 yang masih dalam tahapan pendalaman. Tetapi mereka menyanggah, mereka membantah, itu hak pribadi mereka masing-masing. Hanya kalau kami dari tim kuasa hukum, ya kami meyakini bahwa mereka terkait sesuai dengan pernyataan pengakuan dari klien kami gitu loh. Ya apalagi sekarang sudah ada inisial Y yang sudah mengakui ya harusnya kan sudah lebih terang lagi gitu loh. Dan menurut kami ya kami akan terus mendorong pihak kepolisian untuk tetap pendalaman sampai tuntas dan motif dari pembunuhan ini tercapai gitu. Kalau terkait 3 tadi kami meyakini tetap pasti terkait. Hanya ya namanya polisi, dia membantah dan polisi masih butuh pendalaman, ya silakan. Mungkin sejak semalam setelah rekonstruksi atau olah TKP berjalan semakin terang, ya kita nggak menutup kemungkinan 1-2 hari ke depan dijemput lagi gitu. Ya, Bang, ini satu lagi Bang, ya terserah ini mau di sama Bang tidak ya, tiba ya.
ini bisa dikatakan Bang, ini terus semua itu menjadi tersangkanya. Yang ingin saya tanyakan, untuk kondisi saat ini, apakah tersangka Y yang memang saat ini keberadaannya sudah berada di dalam ditahan, itu sudah ada pengakuan belum terhadap apa yang sudah dilakukannya, Bang? Terima kasih, Bang. Ini kita berkaca dan menyampaikan sebagai orang hukum ya. Artinya ketika orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mau itu yang masih di luar atau di dalam, pastinya 2 alat bukti atau lebih itu sudah terbukti. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ya sudah pasti ketika tersangka Y ini ditahan, ya pasti dia sudah mengakui gitu loh. Tinggal nanti pendalaman dia perannya apa, terus yang lain apa. Ini kan kepolisian saat ini nih mau membongkar kasus ini dengan selesai-selesainya, sesempurna-sempurnanya, sehingga sampai motifnya apa. Kan orang membunuh dengan keji seperti ini pasti ada motif, apakah kekesalan, apakah kebencian, apakah kebencian karena harta, apakah kebencian karena kekuasaan dan lain-lain. Nah, ini yang lagi dicari sama polisi. Coba rekan saya nih, Bang Ahid. Gimana Bang Ahid? Baik. Sebetulnya tersangka ini kan sebetulnya punya hak ingkar ya. Artinya boleh-boleh saja dia menolak mengakui perbuatannya. Tapi seperti yang dikatakan Bang Tovan tadi, jika 2 alat bukti sudah ditemukan, itu sudah cukup bagi pihak kepolisian untuk menetapkan dia sebagai tersangka begitu. Nah, mungkin karena sekarang pihak kepolisian merasa bahwa tersangka MCS ini tidak ditahan, mungkin untuk saat ini penyidik menganggap mereka masih kooperatif ya. Ketika dipanggil mereka datang, tidak melarikan diri gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan juga. Tapi tidak tertutup kemungkinan sebetulnya setelah proses dari TKP kemudian kemarin semalam, terus kemudian pengembangan lagi, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan. Nah, setelah itu bisa jadi kemungkinan mereka akan ditahan gitu. Tentunya juga pertimbangan banyak pihak kepolisian itu akan melakukan penahanan begitu. Tapi ketika orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga tidak main-main menetapkan orang tersangka itu. Artinya polisi memang menganggap bahwa mereka memang sebetulnya secara hukum sudah layak dan patut untuk ditetapkan sebagai tersangka. Saya meyakini bahwa kasus ini adalah pembunuhan berencana yang direncanakan dengan baik dan dengan terstruktur, sehingga kejadian pembunuhan ini sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau ada statement bahwa tersangka M, tersangka A itu tidak mengenal Danu, secara prinsip mereka memang tidak mengenal Danu dalam tanda kutip ya, artinya interaksi sosialnya sering dan lain-lain enggak. Tetapi Danu ya namanya ini lingkup keluarga, Danu tahu dan mereka saling mengenal. Karena Danu beberapa kali sering diminta nganter tersangka Y untuk datang ke rumah, dan di situ ada tersangka A dan tersangka M gitu. Jadi antara kenal tidak kenal buat kami bukan masalah, karena memang pada saat kejadian Danu tidak pernah komunikasi sama tersangka M, A dan A. Danu hanya menuruti perintah tersangka Y gitu loh. Jadi kalau itu dijadikan alasan untuk membantah keterangan Danu, menurut kami itu tidak logis gitu ya, karena pada saat pembunuhan itu, karena ini sudah diatur semua terstruktur, sudah diatur semua skenarionya, ya mereka sudah tidak ada yang bicara, udah punya tugas masing-masing. Danu saja yang hari itu baru dihubungi, hari itu dikondisikan. Jadi sampai rekan kami tadi Bang Ahid bahwa semua sudah status tersangka, tinggal nunggu waktu saja. Mungkin bukan 3, mungkin akan ada tersangka-tersangka lain gitu. Karena ini pengembangan terkait motif ya. Jadi nanti mungkin arahnya akan kembali ke pangkal masalah utama, yaitu yayasan. Nah, yayasan ini siapa saja yang bermain, yayasan ini benar atau tidak, yayasan ini fiktif atau tidak. Terus ini juga mungkin ada terkait sama bidang pendidikan Kabupaten Subang. Nah, ini kita nggak pernah tahu. Kalau kita serahkan semua kepada kepolisian, kami sangat percaya bahwa polisi hari ini di bawah pimpinan Pak Listio Sigit itu benar-benar fight untuk menegakkan kebenaran. Sudah terlalu banyak kasus-kasus yang menimpa kepolisian, sehingga saya yakin hari ini kasus Subang akan dituntaskan oleh kepolisian Republik Indonesia, khususnya
Polda Jawa Barat. Saya beserta teman-teman kuasa hukum almarhumah Ibu Tuti dan Amel, begitu juga sebagai kuasa hukum Danu, sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh media, kepada seluruh YouTuber-YouTuber yang luar biasa istiqomahnya untuk mengawal kasus Subang. Kami sadar, kami banyak juga mendapat cemoohan, bulian bahwa ternyata klien kami adalah pelaku dan lain-lain, tetapi buat kami itu harus kami telan dengan kesyukuran. Apa kesyukurannya? Bahwa klien kami di luar dari dia sebagai pelaku, dia berani, dia mampu, dan dia yakin untuk membongkar kasus ini. Kita bisa bayangkan kalau Danu tidak melakukan keberanian seperti hari Senin kemarin, kasus ini akan landai-landai saja. Kasus ini kita nggak tahu sampai kapan akan diungkapkan dan kapan akan ditetapkan tersangka. Walaupun kami yakin penetapan tersangka, polisi sudah luar biasa, mereka melakukan langkah-langkah yang luar biasa menurut kami, dan bukti-bukti saksi ahli, lab dan lain itu saya rasa juga sudah menguatkan, disempurnakan dengan pengakuan Danu sebagai pelaku. Jadi pengakuan Danu sebagai pelaku ini bukan bagian atau bukan kekuatan besar yang menjadikan polisi menetapkan tersangka, tetapi pengakuan Danu sebagai pelaku ini melengkapi semua bukti-bukti yang dipegang oleh kepolisian. Jadi untuk itu kami secara tim hukum kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini kita baru mampu hari ini kita menghantarkan Danu, membawa Danu untuk berkata yang sebenar-benarnya, tetapi ya inilah situasi yang ada, dan Danu juga karena di bawah tekanan yang luar biasa sehingga baru hari ini berani mengungkapkan semua. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman masyarakat seluruhnya, tolong dukung dan kawal kasus Subang. Kasus ini harus segera dituntaskan, harus segera terbongkar, dan harus segera diputuskan hukumannya seberat-beratnya bagi para pelaku sesuai porsinya masing-masing.